Um, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukralillah, salawatan wassalamun ala Rasulillah. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan suatu materi dengan judul HIV disease. Oke, next. Nah, untuk yang akan mempresentasikan materi pada hari ini itu ada 6 orang, yaitu ada Bang Mujibur Rizal, kemudian ada saya sendiri yaitu Wahyuni, dilanjutkan oleh Nurul Husna, dan kemudian ada Qanita Zakwani Hakim dan juga Ophelia Yumanza. Next. Untuk bagian pertama yaitu pendahuluan epidemiologi dan juga etiologi akan saya sampaikan sendiri yaitu Wahyuni. Next. HIV ataupun infeksi HIV adalah rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia yang mengakibatkan penderita kehilangan daya tahan tubuh. Nah, seperti yang kita ketahui, apabila virus HIV ini menyerang tubuh manusia, maka yang diserang adalah sistem kekebalan tubuhnya. Maka oleh karena itu, apabila sistem kekebalan tubuh manusia sudah terinfeksi oleh HIV, maka akan menyebabkan berbagai gejala seperti infeksi dari penyakit-penyakit lain akan lebih mudah untuk menginfeksi tubuh manusia dan juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain. Nah, oleh karena itu, gejala-gejala dari HIV ini akan dapat memicu sindrom dengan nama AIDS, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Next. Untuk penyebaran dari HIV sendiri di Indonesia, kasus HIV ini pada bulan Maret 2021 tercatat sebanyak sekitar 558.000 kasus, yang mana terdiri dari 2, yaitu kasus HIV dan juga kasus AIDS. Untuk kasus HIV sendiri itu sebanyak 427.000 kasus, sedangkan untuk AIDS sebanyak 131.000 kasus. Sedangkan untuk penyebaran per provinsi, kasus HIV terbanyak tercatat di Provinsi Jawa Tengah dengan banyaknya kasus sebanyak 1.432 kasus, yang mana terdiri dari 1.125 kasus HIV dan juga 307 kasus AIDS. Nah, kemudian yang terbanyak selanjutnya adalah Jawa Barat, disusul oleh Jawa Timur, dilanjutkan oleh DKI Jakarta, dan yang terakhir atau yang kelima adalah Sumatera Utara. Next. Nah, untuk di dunia sendiri, untuk per kawasan jumlah kasus HIV yang terbaru yang tercatat itu dapat dilihat pada diagram di sini, bahwasanya kawasan di daerah Afrika sana merupakan kawasan terbanyak dengan kasus HIV. Bisa kita lihat dan juga bisa kita ketahui bahwasanya kasus HIV ini memang sebenarnya berasal dari Afrika. Next. Untuk etiologi ataupun penyebabnya sendiri, untuk infeksi HIV ini ataupun penyakit AIDS, sindrom AIDS itu disebabkan oleh satu virus dengan nama Human Immunodeficiency Virus. Next. Untuk klasifikasinya ada, bisa kita lihat di sini bahwasanya Human Immunodeficiency Virus ini berasal dari famili Retroviridae, yang mana virus HIV ini yang menyerang manusia ada 2 tipe, yaitu virus HIV tipe 1 dan juga HIV tipe 2. Nah, HIV ini merupakan virus RNA. Kemudian kedua tipe ini dapat dibedakan ataupun diklasifikasikan berdasarkan perbedaan genom. Oke, next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ophelia Yumanza. Baik, saya Ophelia Yumanza ingin menjelaskan tentang patofisiologi, faktor risiko, serta tanda dan gejala dari HIV. Next. Yang kita tahu, HIV itu dia dapat masuk ke dalam tubuh melalui darah, seperti penggunaan jarum suntik bekas pakai dan juga yang tidak steril, ataupun jarum bekas suntik dengan orang yang telah terinfeksi HIV. Jadi, menularnya melalui kontak lewat darah atau cairan, bukan kontak fisik. Jadi, ketika sudah tertular virus, maka virus tersebut akan masuk ke dalam sistem peredaran darah ataupun ke dalam tubuh seseorang. Jadi, ketika virus telah masuk ke dalam peredaran darah di dalam tubuh, maka target pertama yang akan diserang adalah sel CD4. Sel CD4 ini adalah sel darah putih limfosit manusia, sehingga nanti virus ini akan terikat oleh reseptor yang ada pada sel CD4. Jadi di sel CD4 ini, di luar permukaannya itu ada reseptor, di mana reseptor ini cocok dengan reseptor yang ada dimiliki oleh virus HIV, sehingga mereka akan bisa bergabung.
Ketika sudah terikat dengan sel CD4, virus HIV ini dia akan masuk ke dalam sel CD4 dan akan memanfaatkan enzim reverse transkriptase untuk membantu mensintesa DNA dari RNA, sehingga terbentuknya DNA virus HIV. Yang kita tahu juga, virus HIV itu dia hanya memiliki RNA saja, dia tidak mempunyai DNA, sehingga agar virus HIV ini dia tetap bertahan atau berkembang biak di dalam tubuh manusia, maka virus tersebut harus memiliki DNA. Karena itu dia memanfaatkan enzim tersebut untuk menghasilkan DNA dari manusia. Jadi setelah DNA tersebut dihasilkan, maka virus tersebut akan masuk ke dalam inti sel dari CD4 dan berintegrasi dengan DNA manusia untuk bereplikasi. Yang nantinya virus itu akan menyusun virus baru yang akan menjadi bakal dari virus HIV. Dan untuk proses pematangannya, setelah meninggalkan sel CD4, virus akan merilis protease sehingga menjadi sel yang matur dan infeksius. Next. Untuk faktor risiko terjadinya HIV itu yang pertama adalah penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau penggunaan jarum suntik bekas dari orang yang telah terinfeksi dari HIV. Yang kedua adalah hubungan seksual. Yang ketiga adalah selama kehamilan, persalinan, dan menyusui, yaitu penularan HIV dari ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya. Yang terakhir adalah transfusi darah. Next. Selanjutnya adalah tanda dan gejala. Infeksi HIV ini dia tidak akan langsung memperlihatkan tanda dan gejala, jadi kita dapat melalui dengan 3 fase klinis. Yang pertama ada tahap infeksi akut, infeksi laten, dan infeksi kronis. Untuk tahap 1 atau infeksi akut, yaitu terjadi 2-6 minggu setelah terinfeksi, di mana dapat mengalami flu yang berlangsung beberapa minggu. Gejala ini dapat berupa demam, nyeri menelan, pembekakan kelenjar getah bening, demam, diare, nyeri otot, dan sendi ataupun batuk. Untuk tahap kedua atau infeksi laten, itu dimulai infeksi asimptomatik atau terjadinya tanpa gejala yang berlangsung 8-10 tahun. Hal ini karena virus dapat dikendalikan. Virus dapat dikendalikan maksudnya adalah ketika pembentukan respon imun spesifik HIV dan terperangkapnya virus dalam sel dendritik folikuler di pusat germinatif kelenjar limfe, sehingga menyebabkan virion itu dapat dikendalikan. Untuk tahap terakhir yaitu adalah infeksi kronis. Fase ini dia dimulai rata-rata sesudah 5 tahun terkena infeksi HIV. Berbagai gejala ringan dan berat pun timbul sesuai imunitas si penderita. Next. Untuk tanda dan gejala lainnya pada keadaan umum yaitu kehilangannya berat badan lebih dari 10%, dan demam lebih dari 1 bulan, diare lebih dari 1 bulan, dan limfadenopati meluas. Untuk kulit, yaitu kulit menjadi kering dan meluas. Beberapa kelainannya itu seperti kutil genital, folikulitis, dan psoriasis sering terjadi pada orang dengan infeksi AIDS, tapi tidak terlalu terkait dengan HIV. Untuk infeksi, ada infeksi jamur, yaitu ada kandidosis oral, dermatitis seboroik, kandidosis vagina kambuhan. Dan untuk infeksi viral, itu ada herpes zoster, herpes genital, molluscum contagiosum, dan kandiloma. Sedangkan infeksi pada gangguan pernapasan, itu ada batuk lebih dari 1 bulan, sesak napas, tuberkulosis, pneumonia kambuhan, sinusitis kronis ataupun berulang. Untuk gejala terakhir yaitu gejala neurologis, yaitu nyeri kepala yang semakin parah, kejang, demam, dan menurunnya fungsi kognitif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Nurul Husna akan menyampaikan materi mengenai pemeriksaan klinis dan penunjang. Di mana sebelumnya untuk diagnosa HIV ini diperlukan 2 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan klinis dan pemeriksaan atau uji laboratorium. Nah, pemeriksaan klinis ini dilakukan sebagai upaya penegakan diagnosis HIV
dengan ditentukannya berdasarkan dari informasi yang didapat melalui pemeriksaan riwayat keluhan, faktor risiko, pemeriksaan fisik secara umum, yang selanjutnya data yang diperoleh akan dipastikan kembali dengan melakukan pemeriksaan antibodi melalui serangkaian pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, untuk uji laboratorium sendiri terdiri atas beberapa uji, yaitu terdapat uji antibodi, kemudian terdapat uji virologi, dan terdapat uji konfirmasi. Nah, untuk uji antibodi atau tes serologi terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, terdapat enzim linked immunosorbent assay atau disingkat sebagai ELISA, di mana tes screening ELISA ini digunakan untuk mendiagnosis HIV dan mengidentifikasi antibodi terhadap HIV. Nah, sensitivitas ELISA ini cukup tinggi, yaitu di antara 98,1% hingga 100%. Dan dapat digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap HIV di dalam darah. Nah, uji ELISA dengan hasil reaktif positif harus diulang kembali dengan sampel darah yang sama dan dikonfirmasikan dengan menggunakan uji konfirmasi yaitu Western blot dan IFA. Sedangkan uji ELISA dengan hasil negatif tidak memerlukan tes konfirmasi lanjutan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan dilakukannya uji virologi. Selanjutnya, hasil positif ELISA pada anak-anak dengan usia di bawah 8 bulan juga harus dilakukan uji konfirmasi dan uji virologi. Nah, berikut dapat dilihat beberapa tipe dari uji ELISA, yaitu terdapat direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA, dan competitive ELISA. Kemudian uji atau tes serologi yang kedua yaitu rapid test yang merupakan tes serologi yang cepat untuk mendeteksi imuno IgG kemudian antibodi terhadap HIV-1. Selanjutnya, prinsip dari rapid test ini pengujiannya itu berdasarkan aglutinasi partikel, imunodot atau dipstick, kemudian imunofiltrasi atau imunokhromatografi. Nah, uji ELISA tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi hasil rapid test karena hasil rapid test dan uji ELISA reaktif hanya dikonfirmasi dengan uji konfirmasi yaitu Western blot dan IFA. Nah, terdapat uji konfirmasi yang dapat dilakukan yaitu ada dua. Yang pertama uji Western blot, di mana uji Western blot ini digunakan untuk mengkonfirmasi hasil reaktif dari uji ELISA atau hasil serologi dari rapid test sebagai hasil yang benar-benar positif. Yaitu uji Western blot ini hanya digunakan sebagai uji konfirmasi pada hasil screening berulang. Di mana uji Western blot ini akan menemukan keberadaan antibodi yang melawan protein HIV-1 secara spesifik, yaitu struktural dan enzimatik. Nah, hasil negatif dari Western blot akan menunjukkan bahwa hasil pada uji ELISA atau rapid test dinyatakan pula sebagai hasil yang positif palsu dan pasien tidak mempunyai antibodi HIV-1. Sedangkan hasil positifnya menunjukkan adanya antibodi HIV-1 pada individu dengan usia di atas 18 bulan. Nah, berikut dapat dilihat gambaran hasil tes Western blot dengan perbedaan antara kontrol, hasil positif, dan hasil negatif yang dapat dilihat dengan jelas. Kemudian terdapat uji konfirmasi kedua selain uji Western blot yaitu uji indirect immunofluorescence assay atau IFA, di mana uji ini lebih sederhana untuk dilakukan dan waktu yang dibutuhkan juga lebih sedikit dengan harga yang lebih mahal dari uji Western blot, di mana antibodi IG dilabeli dengan penambahan fluorokrom dan akan berikatan pada antibodi HIV jika berada pada sampel. Jika slide menunjukkan fluoresen sitoplasma, maka hasilnya akan dianggap positif atau reaktif, yang artinya menunjukkan keberadaan antibodi HIV-1. Nah, selanjutnya, selain uji konfirmasi, dapat pula dilakukan uji virologi, yaitu terdapat 3 jenis uji virologi. Yang pertama yaitu kultur HIV, yang dapat dibiarkan dari virus HIV ini dari limfosit darah tepi. Titer virus lebih tinggi dalam plasma dan sel darah tepi pada penderita AIDS. Nah, pertumbuhan virus ini sendiri terdeteksi dengan menguji cairan supernatan yang dibiarkan setelah 7 hingga 14 hari untuk aktivitas reverse transkriptase virus atau untuk antigen spesifik virus.
Kemudian terdapat nucleic acid amplification test HIV-1 di mana digunakan untuk menemukan RNA virus atau DNA proviral yang banyak dilakukan untuk diagnosis pada anak-anak dengan usia di bawah 18 bulan. Nah, pengujian RNA dan DNA virus dengan amplifikasi PCR ini menggunakan enzimatik untuk mengamplifikasikan RNA dari HIV-1. Kemudian level RNA HIV tersebut merupakan pertanda prediktif penting dari progresi penyakit dan menjadi alat bantu yang bernilai untuk kita pantau adanya efektivitas terapi antivirus. Nah, kemudian dapat dilihat proses dari step post-nucleic acid amplification test pada HIV-nya, serta terdapat uji virologi yang terakhir, yaitu uji antigen P24, di mana protein virus P24 ini berada dalam bentuk terikat dengan antibodi atau dalam keadaan bebas dalam aliran darah individu atau pasien yang mengalami infeksi HIV-1. Nah, umumnya uji ini jarang digunakan dibandingkan dengan teknik amplifikasi RNA atau DNA HIV yang sebelumnya, karena kurang sensitif. Nah, sensitivitas dari pengujian ini dapat meningkat dengan peningkatan teknik yang digunakan untuk memisahkan antigen dari antibodinya. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kanita Zakoni Hakim. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan penyakit HIV, yaitu terapi farmakologi untuk HIV. Next. Nah, di sini terapi farmakologi HIV sendiri dilakukan dengan tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengurangi laju penularan HIV. Yang kedua, untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas. Yang ketiga, untuk memulihkan dan atau menjaga kekebalan tubuh. Dan yang terakhir adalah menekan replikasi virus dan mengobati infeksi oportunistik. Next. Nah, yang pertama di sini adalah terapi ARV yaitu antiretroviral. Nah, di sini ada beberapa target populasi dengan tingkat stadium klinis dengan jumlah sel CD4 dan beberapa rekomendasinya. Nah, yang pertama ada dewasa, yaitu untuk stadium klinis 1 dan 2, dan stadium klinis 3 dan 4 untuk bisa memulai terapi. Dan untuk stadium klinis 1 dan 2, boleh memulai terapi jika jumlah sel CD4-nya kurang dari 350 sel per milimeter kubik. Selanjutnya ada pasien yang terinfeksi tuberkulosis dengan apapun stadium klinisnya dan apapun jumlah CD4-nya direkomendasikan untuk bisa memulai terapi. Selanjutnya pasien dengan koinfeksi hepatitis B kronik aktif sama juga dengan yang sebelumnya direkomendasikan untuk memulai terapi. Dan yang terakhir ada ibu hamil dengan apapun stadium klinisnya dan berapapun jumlah sel CD4-nya sudah direkomendasikan untuk memulai terapi. Next. Nah, sebelum memulai terapi ARV tadi, ada tata laksana IO yang harus dilakukan. Di sini ada beberapa jenis infeksi oportunistik dan rekomendasi yang bisa dilakukan. Ada progresif multifokal leukoencephalopati, sarkoma kaposi, mikrosporidiosis, TMF, dan cryptosporidiosis itu direkomendasikan untuk terapi ARV diberikan langsung setelah diagnosis infeksi ditegakkan. Nah, untuk infeksi tuberkulosis, TCP, Cryptococcus, dan MAC, terapi ARV ini bisa diberikan setidaknya 2 minggu setelah pasien mendapatkan pengobatan infeksi oportunistik. Next. Nah, di sini bisa dilihat ada persamaan ARV, yaitu 2 NRP dan 1 NNRP. Yang kedua ada second one ARV, yaitu 2 NNRP plus 1 PI. Dengan not yang bisa dilihat pada slide yang sekarang. Next. Nah, di sini ada tingkat efek samping obat untuk terapi ARV ini sendiri, yaitu ada derajat 1, 2, 3, dan 4.
di mana derajat 1 yaitu reaksi ringan dengan tanda dan gejala yaitu suatu perasaan tidak enak yang tidak menetap, tidak ada keterbatasan gerak juga. Tata laksana yang perlu dilakukan yaitu tidak perlu ada perubahan terapi. Yang kedua ada reaksi sedang dengan tanda dan gejala yaitu sedikit ada keterbatasan bergerak, kadang-kadang memerlukan sedikit bantuan dan perawatan. Tata laksana yang dianjurkan yaitu tidak perlu intervensi medis, kalau perlu sangat minimal. Untuk ketiga, yaitu reaksi berat. Dengan tanda dan gejala, yaitu pasien tidak lagi bebas bergerak, biasanya perlu bantuan dan perawatan. Tata laksana yang direkomendasikan, yaitu perlu intervensi medis atau perawatan di rumah sakit. Substitusi obat penyebabnya tanpa menghentikan terapi ARV. Yang keempat, yaitu reaksi berat yang mengancam jiwa. Dengan tanda dan gejala, yaitu pasien terbaring tidak dapat bergerak, jelas memerlukan intervensi medis dan perawatan di rumah sakit. Tata laksana yang direkomendasikan yaitu segera hentikan terapi ARV ini dan tata laksana kelainan yang ada, yaitu dengan terapi simpostatik dan suportif. Dan terapi ARV ini kembali diberikan dengan mengganti panduan pada salah satu obat yang menjadi penyebabnya pada saat pasien sudah mulai tenang kembali. Next. Nah, yang kedua ada terapi cotrimoxazole. Cotrimoxazole ini sendiri adalah obat antibiotik untuk mengatasi penyakit infeksi bakteri. Obat ini merupakan kombinasi yang terdiri dari trimethoprim dan sulfametosazole. Cotrimoxazole untuk pencegahan sekunder diberikan setelah terapi PCP yaitu pneumocystis carinii pneumonia dan toxoplasmosis selesai diberikan setelah 1 tahun. Pasien yang akan memulai terapi ARV dengan CD4 di bawah 200 sel per milimeter kubik dianjurkan untuk memberikan cotrimoxazole selama 2 minggu sebelum ARV. Beberapa indikasi yaitu bila tidak tersedia pemeriksaan jumlah sel CD4, semua pasien diberikan cotrimoxazole segera setelah dinyatakan positif HIV. Saat penghentiannya yaitu 2 tahun setelah penggunaan cotrimoxazole jika mendapat ARV dengan dosis 960 mg per hari dosis tunggal. Yang kedua ada indikasi bila tersedia pemeriksaan jumlah sel CD4 dan terjangkau, cotrimoxazole diberikan pada pasien dengan jumlah CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubik, yaitu dengan saat penghentiannya bila sel CD4-nya naik lebih dari 200 sel per milimeter kubik pada pemeriksaan 2 kali interval 6 bulan berturut-turut jika mendapatkan terapi ARV dengan dosis yang sama yaitu 960 mg per hari dosis tunggal. Yang ketiga yaitu semua bayi lahir dari ibu hamil positif HIV berusia 6 minggu. Dengan saat penghentiannya yaitu dihentikan pada usia 18 bulan dengan hasil tes negatif HIV. Jika tes HIV masih positif dihentikan 8 bulan mendapatkan terapi ARV dengan trimethoprim 8 sampai 10 mg per kilogram berat dan dosis tunggal. Nah, untuk ketiga indikasi ini pemantauan sama yaitu efek samping berupa tanda hipertensi seperti demam, sindrom Stevens-Johnson, tanda penekanan sumsum tulang seperti anemi, trombositopeni, leukopeni, neutropeni, interaksi obat dengan ARV dengan obat lain yang digunakan dalam pengobatan penyakit terkait HIV. Yang pertama adalah nutrisi, yaitu pengaturan diet dengan menghindari makanan yang berminyak, alkohol, karena yaitu konsumsi suplementasi atau yang kedua adalah olahraga, yaitu dengan olahraga secara teratur dapat meningkatkan protein pada sistem imun. Latihan relaksasi dengan tarik nafas yang dalam dan berendam di air hangat sebelum tidur. Yang ketiga adalah gaya hidup. Setiap pada pasangan itu untuk jika kasusnya
adalah dalam berhubungan seksual. Menggunakan pengaman saat berhubungan, meditasi, dan melaksanakan teknik transmutasi seksual. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Mujibur Rizal. Baik, terima kasih kepada Kanita. Di sini saya akan menjelaskan terkait monitoring fase dan efek samping. Next. Nah, pada monitoring pengobatan dari ARV sendiri, seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, itu pada monitoring ini, di sini kita melihat kepatuhan minum obat pasien HIV atau adherence. Nah, kemudian gejala baru yang timbul karena efek obat maupun dari perjalanan penyakit itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu perlu dilakukan monitoring terhadap VL atau viral load, yang mana kita menghitung banyaknya virus yang terdapat di dalam darah. Kemudian monitoring CD4, yaitu dengan cek darah untuk mengetahui kondisi imun pasien. Kemudian tes ALT, yaitu alanin aminotransferase, untuk mengukur jumlah enzim dalam darah. Kemudian ada juga monitoring ginjal, kolesterol, dan sebagainya. Nah, di sini ada infeksi oportunistik, yang mana merupakan infeksi yang terjadi pada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, yang mana infeksi ini terjadi akibat virus, bakteri, jamur, dan parasit yang terjadi pada sistem imun yang lemah. Nah, infeksi oportunistik ini dapat berupa TBC, tuberkulosis, PCP, CMV, MAC, yang mana masing-masingnya itu PCP ini pneumocystic carinipneumonia, CMV ini yaitu cytomegalovirus, MAC ini yaitu Mycobacterium avium complex, dan sebagainya. Next. Nah, kemudian untuk keberhasilan dari terapi ARV ini sendiri, pada pasien HIV dinilai dari 3 hal, yaitu keberhasilan klinis, keberhasilan imunologis, dan keberhasilan virologis. Untuk keberhasilan klinis sendiri terjadi perubahan klinis pasien HIV seperti peningkatan berat badan atau perbaikan infeksi oportunistik setelah pemberian terapi ARV. Kemudian untuk yang keberhasilan imunologis, yaitu terjadinya perubahan jumlah limfosit CD4 menuju perbaikan, yaitu naik lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sebelum dilakukannya pemberian terapi ARV. Kemudian keberhasilan dari virologisnya dilihat dari menurunnya jumlah virus dalam darah setelah pemberian terapi ARV. Next. Nah, untuk kegagalan dari terapinya sendiri juga dilihat pada 3 hal, yaitu klinis, imunologis, dan virologis, di mana kegagalan klinis ini biasanya bermula dari awalnya semuanya itu bermula dari kegagalan virologis sendiri. Nah, untuk kegagalan klinis ini ditandai dengan timbulnya kembali si infeksi oportunistik ini. Kemudian untuk kegagalan imunologis, yaitu gagal mencapai dan mempertahankan jumlah CD4 di dalam tubuh yang adekuat, walaupun telah terjadi penurunan jumlah virus. Kemudian kegagalan virologis ini di saat viral load dalam tubuh itu tetap lebih dari 5.000 kopias per mili, atau viral load-nya menjadi terdeteksi setelah sebelumnya tidak terdeteksi. Next. Nah, kemudian untuk evaluasi terapinya sendiri, yaitu dilakukan dengan memonitoring setiap 3 bulan sekali pada pasien yang menggunakan terapi ARV dengan memperhatikan faktor imunologis, yaitu CD4, kemudian faktor virologis, viral load-nya, serta gejala dan klinis. Kemudian ada monitoring kegagalan terapi dan adherence atau kepatuhannya dalam penggunaan obat. Kemudian monitoring efek samping obat dan toksisitas, monitoring interaksi obat, mencegah terjadinya infeksi oportunistik, dan memberikan informasi serta konseling. Next. Baik, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Dari hasil presentasi ini dapat kita simpulkan bahwasanya HIV disease merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, di mana virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, untuk gejala-gejala dari HIV ini sendiri dapat menyebabkan terjadinya AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, kemudian untuk tanda dan gejala dari HIV sendiri dimulai dengan flu, demam, nyeri ketika menelan, diare, nyeri otot, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika memasuki fase kedua,
penyakit HIV ini tidak menimbulkan gejala-gejala apapun, di mana fase ketiga dari penyakit ini akan menimbulkan gejala baik ringan ataupun berat sesuai dengan kekebalan tubuh dari penderitanya itu sendiri. Oke, kemudian untuk pemeriksaan HIV ini, pemeriksaan penyakit ini dapat dilakukan dengan beberapa pemeriksaan seperti ELISA, rapid test, antigen, kultur HIV, NAAT, Western blot, dan juga IVA. Nah, untuk terapi dari HIV ini sendiri terdiri dari dua, yaitu farmakologi dan juga non-farmakologi. Untuk terapi farmakologi terdiri dari terapi ARV dan juga terapi cotrimoxazole. Nah, untuk terapi non-farmakologi bisa dengan menjaga asupan nutrisi, olahraga, dan juga menjaga pergaulan ataupun gaya hidup. Baik, sekian dari kelompok 6. Apabila teman-teman punya pertanyaan, bisa dilampirkan di kolom diskusi atau di ruang diskusi. Sekian dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.